Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Bapak silakan disiapkan dulu kita berdoa bersama. Siap. Sebelum berkalian, sebelum dulu berdoa dimulai. Berdoa besar. Ya, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tinggal ya, masuk semua. Tapi ini ada bangku yang kosong mana? Oh, lagi dompet. Ini satu lagi. Mana dia? Oh, pindah tempat duduk ya, Pio. Oh, ya. Di sini jumlah siswanya 33 ya. Nah, baik anak-anak, saya minta kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan serius ya. Karena nanti kalian akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan kalau kalian bisa mengikutinya dengan baik. Kemarin kalian sudah belajar materi apa waktu kita baru masuk? Teks apa yang kalian belajar? Deskripsi. Ya, apa itu teks deskripsi? Ya, menjelaskan. Ya, siapa tadi yang jawab? Ya, Ibrahim, betul. Kemudian teks deskripsi. Ciri-cirinya sudah belajar kohesi dan koherensi? Ya, apa itu kohesi? Siapa yang ingat? Apa itu kohesi? Oh, atau alat kohesinya saja. Alat kohesinya apa? Alat kohesinya ada konjungsi. Ya, apa itu konjungsi? Kata. Oke, betul. Silakan buka dulu ke bahasa Indonesianya. Ya, sudah. Nah, sekarang ya, baik anak-anak, mengubah teks cerita pendek menjadi teks prosedur. Pernah belajar teks cerita pendek? Kelas berapa? Kelas 8. Apa itu cerita pendek? Cerita yang pendek. Ya. Kalau cerita pendek biasanya dibandingkannya dengan novel. Bedanya cerita pendek dengan novel apa? Ya, kalau novel ada babaknya. Kalau cerpen nggak ada. Kalau dari segi tokohnya, kalau cerpen tokohnya cuma dikit, tapi ya. kalau novel banyak. Ya, betul. Kalau cerpen tokohnya sedikit, kalau novel tokohnya banyak. Ya, dari panjang cerita. Kalau cerpen biasanya berapa? 1 sampai 3 paragraf apa 3 halaman? 3 Ya, 3 halaman. Kalau novel berapa halaman? Banyak. Bisa 100 halaman? Bisa 100 halaman. Nah, itu bedanya. Kemudian kita akan mengubah teks cerpen ini menjadi teks prosedur. Teks prosedur pernah belajar? Nah, kelas berapa? Kelas 8. Ciri-cirinya teks prosedur itu apa? Berurutan, ada langkah-langkah, ada apa lagi? Ada kalimat perintah, betul. Ada apa lagi? Ada kalimat ajakan, ya Alfa terlalu pelan. Ada kalimat ajakan, ada apa lagi? Kalimat larangan, ya betul ya. Nah, sekarang saya akan menayangkan video. Kamu tahu lagu layang-layang? Tahu ya lagu layang-layang. Nah, ini lagu layang-layang. Di dalam lagu ini ada teks prosedurnya sebenarnya, ada prosedur-prosedurnya. Coba kalian sambil mendengarkan lagu ini, kalian ingat-ingat nanti ada prosedur apa saja di dalam lagu ini. Ya, ikut nyanyi bersama ya. Suaranya yang keras. Ini kayaknya selalu yang paling keras nih. Oh, aku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang.
Sudah pakai wajah saya juga ya. Ini nggak mau. Oh ya, ulang. Ibu, itunya apa? Mana? Ibu. Apanya? Itu ibu tutup ibu tadi. Oh, tuh. Ya sudah lah ya, lagunya nggak bisa. Oh ya. Ya, sampai situ dulu deh ya, karena jaringannya kurang bagus. Apa tadi? Ada prosedurnya? Ada. Coba kita sebutkan sama-sama yang pertama. Yang pertama apa tadi? Ya, mengambil lurus belakang. Yang kedua, aku potong sama panjang. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Hah? Kuikat dengan benang. Sebelum kuikat dengan benang apa tadi? Laut dulu, baru kuikat dengan benang terakhir. Ya, menjadikan panjang. Oke, betul. Nah, itu contoh dari lagu. Dari lagu saja bisa menjadi teks prosedur ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ada video. Kamu pernah tahu cara membuat garam di laut? Aduh. Pernah? Sudah pernah lihat belum? Biasanya daerah-daerah yang bisa menghasilkan garam itu di mana? Daerah mana? Daerah dekat mana? Dekat laut. Kalau kita di Jakarta bisa? Ya nggak bisa, nggak ada lautnya ya. Jadi tidak bisa memproduksi garam. Nah ini contoh. Nanti kamu perhatikan baik-baik, video ini ada 5 menit. Tolong dicatat. Ya, kalian saya minta menyaksikan video cara membuat garam di laut. Nanti ketika kalian menonton video ini, yang pertama kalian ingat betul-betul ada nggak teks prosedurnya, ya. Kemudian kalian boleh sambil mencatat mungkin di buku latihan. Teks prosedurnya yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ya, fokus ya. Lagu bos tata. Ya. Saya sebagai penambah cita rasa masakan, garam juga mempunyai banyak manfaat loh. Makanya garam banyak disediakan di negara tropis seperti di Indonesia. Nah, sekarang aku dan teman-teman akan membantu doa. Dalam sini proses pembuatannya memakai media pasir yang disiram dengan air laut. Doa akan mengajarkan kami cara proses membuat garam. Pertama, padatkan tanah. Sembari tanah dipadatkan, siram dengan air laut. Begini caranya teman. Nah, cara seperti ini bertujuan agar tidak ada lubang kecil di tanah. Ayo, Al, Lil, yang kuatnya tekannya. Ini, Dimas, siram airnya yang merata. Perhatikan langkahnya, jangan sampai merusak tekstur tanah. Di desaku, mayoritas masyarakatnya petani garam teman. Jadi kami tidak khawatir kalau kekurangan garam. Sesudah tanah dipadatkan, giling sampai rata teman. Pelan-pelan saja, yang penting rata tanahnya. Walaupun matahari ada di atas kepala, kita harus semangat. Oh iya teman, proses membuat garam sepenuhnya dengan mengerjakan cahaya matahari. Sekarang tinggal masukkan air lautnya deh. Kadang milik A masih menggunakan alat tradisional teman. Ya walaupun menggunakan alat ini membuat capek dan menguras energi, tapi masih tetap menjaga alat ini turun temurun. Air harus itu di atas jerami agar tidak langsung melekat permukaan tanah. Jadi tanah tidak rusak teman. Pantesan badan tua gede. Setiap hari angkat air seperti ini.
Ternyata berat juga. Aku dan Al cuma dapat air sedikit. Kalau seperti ini gak akan penuh-penuh airnya. Nah, kalau sudah penuh, tunggu deh sampai keluar garamnya ya. Kira-kira 1 mingguan. Wow, lama juga ya. Nah, ini dia wadah milik kulkas satunya. Kalau ini sudah siap panen. Ayo kita ambil garamnya yang banyak. Meski dibuat metode tradisional, kualitas garam desa kami dijamin terbaik, Man. Karena kandungan mineralnya tinggi dan bisa digunakan untuk memasak rasa asinnya pas, tidak berubah rasa makanan. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah sentral garam loh. Karena daerah ini banyak mengalami kemajuan terkait produksi garam. Bukan hanya kuantitas, namun juga kualitasnya. Uniknya, garam yang dipanen bukan hanya berwarna putih saja, tapi warna hitam juga ada. Garam yang berwarna hitam itu ada di bagian garam yang berwarna putih. Kalau garam ini sudah dipinggirkan, barulah garam hitam terlihat. Seperti ini. Ayo teman, kumpulkan garam hitamnya. Kalau biasanya garam putih dijual per karung Rp50.000, sedangkan garam yang berwarna hitam harganya Rp25.000. Berhubung garam hitam sangat murah, masyarakat desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, banyak yang memanfaatkannya. Garam yang sudah murah ini akan dijadikan setara dengan harga garam putih. Penasaran kan seperti apa prosesnya? Yuk, ikutin kami. Iya, baik. Sometimes projects can involve multiple documents. Adobe Acrobat streamlines our process. Nah, ada di mana tadi pembuatan garamnya? Di daerah mana? Ada Lombok. Lombok, ya Lombok nama ibu kotanya. Di mana? Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ternyata tadi harga garam yang putih dan yang hitam beda ya. Harga garam yang putih berapa? 50.000 per karung. Yang putih 50.000 per karung. Kalau yang hitam 25.000. Yang kamu biasa konsumsi di rumah tuh garam apa? Garam putih. Ternyata tadi butuh waktu berapa lama? 1 minggu. Oke. Coba sekarang kamu bisa gunakan gawai untuk mengisi Padlet. Padlet ini langkah-langkah, berisi langkah-langkah yang tadi. Langkah-langkah pembuatan garam kamu tulis di dalam Padletnya. Ya, jangan lupa klik tanda tambah. Jadi ada diminta kamu untuk menuliskan nama. Tulis nama kalian masing-masing. Sudah bisa dapat belum? Tadi selama menonton kalian catat langkah-langkahnya, prosedurnya, dicatat kan? Ya, dicatat, boleh. Nanti silakan kamu ketik ulang di Padlet. Sudah bisa dapat? Ya, begitu. Tanda tambah bawahnya ada nggak? Ya. Tanda tambah bawahnya kamu tulis di situ. Apa yang pertama prosedurnya? Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sudah bisa dapat semuanya? Sudah. Ya, tanda tambah. Tanda tambah, kemudian tanda tambah yang di bawah, paling bawah. Ya, siapa yang sudah mulai menulis? Raffi sudah berangkat belum? Oh, nggak bawa. Matthew juga nggak bawa, ya Matthew. Matthew bawa. Ya, tulis nama kamu. Nama kalian masing-masing. Gak bisa, apa ya? Gak bisa apa? Oh, kalau gak bisa, kamu kirim. Kan saya tidak punya nomor kamu. Jadi kamu kirim aja di grup karena itu kan kopi. Grup kamu mana? Dikirim di grup, boleh kalau? Karena saya, ya. Terus 2D. Nih, paste di situ. Nah, terus
siapa? Angela Owi. Aku itu. Oh, kamu. Nanti nama dong. Iya. Ya, Ibrahim Novel, kirim. Oke, siapa lagi? Ayo. Ayo ditunggu. Sudah, siapa lagi yang mau kirim? Nggak ada. Ya, sambil kalian mengetik. Boleh kita sama-sama tadi. Langkah-langkah membuat garam, proses pembuatan garam. Ya, walaupun tadi sudah ada yang mengetik. Yang pertama apa? Yang pertama memadatkan tanah. Ini ada yang memadatkan tanah dan siram dengan air. Atau Ibrahim memadatkan tanah sembari disiram dengan air laut. Ya. Yang kedua, apa langkahnya yang kedua? Giling ya itu ya tulisannya. Giling sampai merata. Kemudian yang kedua menggiling tanah sampai rata. Ya. Ini jawaban siapa panjang nih? Oliza Azrea. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kok dihapus? Oh, salah. Syalu, ya Syalu sudah kirim. Yang ketiga masukkan air laut, memasukkan air laut sama. Yang keempat tunggu sampai garam keluar. Kira-kira waktunya berapa lama? Prosesnya berapa lama? 1 minggu. Ya sama jawabannya. Oke, yang lain ditunggu ya jawabannya sambil kalian perhatikan. Oh iya. Ya, boleh dikirim nanti setelah saya memberikan tugas kelompok sambil dikirim. Sekarang perhatikan dulu. Ya, HP-nya boleh taruh di atas meja. Jawabannya taruh di atas meja boleh. Nah, tujuan kita mempelajari ini yang pertama, kalian dapat menganalisis struktur dan alur cerita pendek untuk mengidentifikasi urutan peristiwa. Kemudian kalian dapat mencipta teks prosedur berdasarkan teks cerita pendek, dan terakhir membuat bahan presentasi menggunakan aplikasi Canva. Ya, jadi nanti saya akan membagi kalian dalam kelompok. Kemudian dalam kelompok kalian bisa mendiskusikan, menganalisis teks yang saya berikan. Nanti teks prosedurnya apa nih, urutan-urutan peristiwanya apa, ya. Terakhir kalian dalam kelompok membuat aplikasi, membuat langkah-langkah prosedurnya menggunakan aplikasi Canva. Kemudian dimensi profil yang saya minta, kalian bisa bernalar kritis, kemudian berkolaborasi dan kreativitas. Kemudian asesmennya asesmen formatif dan sumatif. Nanti ada penilaiannya secara proses tadi sudah, dan asesmen sumatif nanti di akhir kegiatan. Nah, materinya tadi cerita pendek kalian sudah pernah belajar, teks prosedur juga sudah. Kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah. Ketika nanti saya memberikan tugas kelompok, ada 3 langkah yang perlu kalian lakukan. Yang pertama apa? Membaca dan memahami cerpen. Kemudian yang kedua, pisahkan aktivitas dan langkah-langkah, ya. Kalau di dalam cerpen itu kan ada percakapannya, ada dialognya, begitu ya. Nah, nanti kalian identifikasi mana nih yang termasuk dalam langkah-langkah prosedur. Kemudian kalau sudah, kalian bisa menambahkan detail-detailnya. Kira-kira dari cerpen yang diberikan itu alatnya apa yang dibutuhkan, kemudian bahan-bahannya apa yang dibutuhkan. Kemudian ini contoh
contoh praktisnya ada petikan cerpen ya. Ani bangun pagi, kemudian membuat sarapan dan berangkat ke sekolah. Nah, dari petikan cerpen seperti ini saja ternyata bisa dibuat menjadi teks prosedur ya. Coba Bilal dibaca teks prosedurnya. Prosedur 1. Bangun pagi saat alarm berbunyi. 2. Pergi ke dapur dan siapkan sarapan. 3. Masak sarapan. 4. Mengaji sarapan. 5. Rapikan buku, tas, dan seragam. 6. Bersiap berangkat sekolah. Iya, teks prosedur yang ada 6 itu tapi termasuk di dalam petikan cerpen nggak? Termasuk nggak? Iya, termasuk ya. Misalnya Ani bangun pagi, itu ada di teks prosedur langkah keberapa? Bangun pagi langkah ke-1, membuat sarapan langkah keberapa? Langkah kedua, ketiga, keempat. Kemudian berangkat sekolah 5 dan 6. Nah ini contohnya ya. Kemudian tipsnya apa yang pertama? Coba Azil dibaca tipsnya. Pertama, jangan spesifik, masukkan instruksi tidak paham. Kedua, gunakan bahasa sederhana, tidak dalam konteks. Yang ketiga, isi kalimat rata-rata. 5H, menjadi kalimat berita. 5. Visualisasi, gunakan gambar atau diagram. Iya, baik. Terima kasih. Nah, walaupun kalian baru mendapatkan materi ini, mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur, tapi tadi ketika saya tanya kalian sudah paham ya, karena sudah pernah belajar teks prosedur. Instruksinya mudah dipahami, ya. Biasanya menggunakan kalimat perintah jelas. Kemudian hindari kata-kata yang kompleks. Kompleks itu maksudnya apa? Kata-kata yang terlalu susah, terlalu panjang. Kemudian kalian bisa mengubahnya menjadi kalimat perintah. Kalau nanti di dalam Canva kalian butuh gambar, sesuaikan dengan judulnya, ya. Nah, ini lembar kerja muridnya. Ya, lembar kerja. Coba dibaca, kamu baca. 1. Bacakanlah teks cerita pendek yang telah disiapkan. Setiap kelompok menjadi kelompok menganalisis 1 buah teks. 2. Diskusikannya dengan mengidentifikasikan urutan peristiwa dan tindakan yang terdapat dalam cerpen. Ya. Lalu uraikan menjadi bagian A. Awal, B. Tempat, C. Lengkapkan. Ketiga, tuangkan hasil diskusi kelompok ini dalam bahan presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Iya, baik. Nah, yang pertama kalian membaca teks cerpen, kemudian mendiskusikannya dalam kelompok, terakhir membuat bahan presentasi. Ada 3 tugasnya. Saya berikan waktu 20 menit. Silakan kalian scan barcode ini untuk melihat cerpennya. Cerpennya ada di dalam ini, di dalam Google Drive barcode yang sudah disiapkan. Ada yang terbuka? Sudah. Ada cerpennya? Ada. Nah, kalau sudah, kita gunakan kelompok yang kemarin saja. Masih kan kelompok yang kemarin? Masih ya? Ada 6 kelompok kemarin? Ya, ada 6 kelompok. Silakan nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sana ada 6 teks yang disiapkan. Kelompok 1 itu menganalisis teks 1. Kelompok 2 menganalisis teks 2, kelompok 3 menganalisis teks 3, dan seterusnya sampai teks 6. Ya, jadi beda-beda nantinya yang dianalisis. Sambil membaca, kalian bisa sambil membuat aplikasi Canva-nya, ya. Membuat bahan presentasi. Saya berikan waktu 15 sampai 20 menit, 15 menit lah ya. Kemudian nanti ada kelompok yang presentasi. Ya, silakan bentuk kelompok dari sekarang. Ya, setelah kursinya digeser ya. Kursinya digeser di berhadap-hadapan. Ini sudah bisa scan barcode semuanya? Sudah ya. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 1. 2 di sini, tengah-tengah. Di sini kan 2 di sini. Ya, 2 di sini boleh.
Ya, sini duduknya. Kelompok 1, 2 mana 2? 2 gagak. Sudah nggak apa-apa. Ini kelompok 4, 3, 3. Nggak apa-apa. Kamu mau mana? 2. Tadi katanya 2 gagak. Ambil kelompok berapa? Lagi di kelompoknya? Sini Raffi. Ya, nanti disimpan sebagai gambar aja, JPEG atau PNG ya. Ya, jadi tidak perlu pakai PPT. Gambar aja, bentuknya gambar. Ada satu orang yang bertugas membuat kampanye. Yang lain baca, berikan masukan, alatnya apa, bahannya apa, langkah-langkahnya apa. Kalau sudah, nanti dikirim lagi ke sini ya. Dikirim lagi ke link yang ini. Dikirim lagi ke tautan yang ini kalau sudah.
4 tinggal apa? Tinggal kirim. Kelompok 5 dilewat aja nama kelompoknya, nanti lo yang sebutkan. Ketika kamu presentasi. Kelompok 6 belum, ya di kelompok belum. Ada tanda namanya kan? Ya, ini kelompoknya Cira. Kelompok 4. Ya, karena kelompoknya Cira yang sudah mengirimkan lebih dulu, kita sama-sama dengarkan dulu presentasi dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bawa gawainya. Ya, ya. Kelompok 4, teksnya dibaca dulu ya supaya teman-teman tahu. Kemudian baru nanti kalian alat dan bahannya, langkah-langkahnya apa. Dibuka dengan salam. Yang lain boleh perhatikan dulu. Ya. Ya, silakan dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser dikit boleh. Siapa yang baca teksnya? Kami dari kelompok 4 akan membacakan dari bisnis akun dari nol. Kamu geser kemana ya? Dari sana dikit, ke sini dikit, ke sini dikit. Aku mulai baca deh. Sini lagi. Ya, cukup. Ya. Bisnis akun dari nol. Dendi, seorang siswa SMP, memandang layar laptopnya dengan cemas. Ia ingin sekali membantu ayahnya, seorang pengemudi ojek online, yang penghasilannya tidak menentu. Setiap malam, ia mendengar cerita ayahnya tentang beratnya mencari nafkah. Aku harus bisa bantu, kasihan bapak, khususnya pada dirinya sendiri. Merasa frustasi karena tak tahu harus mulai dari mana, pintu kamarnya terbuka dan Ali, sahabatnya masuk. Lagi mikirin apa, Lik? Kayaknya serius banget, tanya Ali. Dendi menghela nafas. Gimana ya, Ali? Aku butuh penghasilan tambahan, tapi bingung mau bisnis apa. Ali tersenyum. Kenapa nggak coba bisnis akun media sosial? Saran Ali. Dendi mengarahkan kening. Bingung. Maksudku? Ini kamu kan jago banget bikin konten. Kenapa nggak bikin akun? Pegang sampai followersnya banyak. Terus jual deh. Jelas Ali. Wah, kedengarannya gampang banget ya. Yang nggak gampang juga. Ada beberapa langkah yang harus kamu ikutin, kata Ali. Kamu harus tahu dulu produk apa yang bikin kamu jual. Pertama, tentukan niche atau topik akun. Safaras merasa tertantang dan langsung orang untuk cari. Dia memutuskan untuk fokus pada resep makanan rumahan. Setelah menentukan topik, Dendi memulai langkah praktis. Kedua, ia mulai membuat konten berkualitas secara konsisten. Setiap hari sepulang sekolah, ia membuat video resep yang menarik dan mudah diikuti. Dari sarapan hingga makan malam. Ia meminta ibunya mengajari resep-resep sederhana yang populer. Setelah memasak, ia mengambil foto hidangan dengan apik menggunakan ponselnya dan mengunggah ke akunnya. Ia juga menyertakan resep lengkap di deskripsi. 3 bulan berlalu dan akun masakan Dendi sudah memiliki 50.000 pengikut. Lihat followersku udah segini banyak, seru Dendi saat menuliskan layar ponsel kepada Ali. Hebat, Lik, kamu berhasil. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, kata Ali. Ketiga, dia aktif berinteraksi dengan pengikut. Dendi rajin membalas komentar, mengadakan sesi tanya jawab Q&A di story, dan meminta saran resep dari pengikutnya. Interaksi ini membuat komunitasnya semakin besar. Nah, aku
1. Tentukan link atau topik akun. 2. Mulai membuat konten berkualitas secara konsisten. 3. Membuat video estet yang menarik dan mudah diikuti. 4. Mengambil foto hidangan dengan aplik dan mengunggahnya ke akunnya. 5. Aktif berinteraksi dengan pengikut, rajin membalas komentar, mengadakan sesi Q&A di story, dan meminta saran resep dari pengikutnya. Ya, kemudian apa lagi? Alat-alat, laptop, kamera, gawai, internet, ide konten, aplikasi media sosial, pencahayaan studio. Iya, yang sudah dibuat teman-teman kelompok 4 tadi sudah masuk semua prosedurnya, alat-alatnya sudah. Alat-alatnya yang mereka buat laptop, kemudian kamera, gawai, internet, ide konten, aplikasi media sosial, pencahayaan studio sudah betul? Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan boleh duduk. Ya. Terima kasih kelompok 4. Kelompok lain? Ada yang sudah selesai? Siapa lagi yang sudah kirim? Kelompok mana? Oh, belum ada? Baru kelompok 4? Ya. Ditunggu kiriman tugasnya ya. Baru kelompok 4 berarti masih ada kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6 ya. Nah, mungkin kita tidak selesai presentasinya hari ini karena waktu. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya akhiri, kita akan melakukan refleksi dulu sebentar ya. Refleksi untuk kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Nah, menurut kalian pembelajaran kita mengubah teks cerita pendek menjadi teks prosedur menarik atau tidak? Menarik. Ya, menarik ya? Menarik. Kalau menarik, kira-kira di bagian mana menariknya? Jadi cara membuat, Ya, apa Ozil? cara membuatnya, Cara membuatnya. Cara membuat apa nih? yang tadi garam. Cara ya, kita jadi punya pengetahuan tentang cara membuat garam. Ya, apa lagi? Apa lagi yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ada lagi? Bilang apa bilang? Yang menarik menurut kamu? Alfa ya, Alfa yang menarik apa Alfa? Alika ya, Alika yang menarik apa Alika? Ya, bisa mengetahui cara membuat teks prosedur. Ya, satu lagi. Yapis, apa Yapis? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Ternyata apa? Ternyata untuk membuat teks prosedur itu bisa dari cerpen. Kemudian tadi yang layang-layang tadi apa? Lampu. Kemudian tadi membuat garam itu ternyata apa? Itu apa? Video. Nah, berarti lagu, video, dan cerpen itu bisa dibuat menjadi teks